Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Sunarto SE MSI selaku dosen pengampu mata kuliah pemasaran jasa. Perkenalkan, saya Azizi Firdaus Triaji dari kelas manajemen pemasaran kelas malam. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman saya berupa soal sekaligus jawaban, yang dimana soal atau pertanyaan tersebut saya rangkum dari pertemuan 1 sampai pertemuan 14 atau bab 1 sampai bab 14. Langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu mengapa strategi pemasaran jasa itu penting. Dengan menciptakan strategi pemasaran jasa pada suatu perusahaan bertujuan supaya produk yang ditawarkan kepada konsumen dapat tersampaikan dengan baik. Maka dari itu alasan mengapa strategi pemasaran usaha jasa itu penting, karena pebisnis dapat mengetahui target konsumen yang dituju, produk yang digunakan, serta kisaran anggaran yang dikeluarkan konsumen. Soal kedua, jelaskan perbedaan pemasaran tradisional dan pemasaran rasional dari berbagai aspek. Yang pertama, aspek fokus pada pemasaran tradisional, fokus pada penjualan, dan pada pemasaran rasional, fokus pada mempertahankan konsumen. Di aspek orientasi, di pemasaran tradisional orientasi pada karakteristik produk, pada pemasaran rasional orientasi pada manfaat produk. Di aspek skala waktu, pada pemasaran tradisional skala waktu jangka pendek, dan pada pemasaran rasional skala waktu jangka panjang. Aspek komitmen kepada konsumen, pemasaran tradisional komitmen terbatas, pemasaran rasional komitmen tinggi. Aspek kontak dengan konsumen rendah, di pemasaran rasional kontak dengan konsumen tinggi. Pada aspek kualitas, pemasaran tradisional kualitas adalah urusan bagian operasi. Kalau di pemasaran rasional, kualitas adalah urusan semua departemen atau orang. Soal ketiga, jelaskan apa yang dimaksud segmentasi pasar dan tujuan dari segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah strategi pemasaran suatu perusahaan untuk mengenal minat serta kebutuhan konsumen di suatu market yang menciptakan produk baru yang sesuai dengan minat serta kebutuhan konsumen. Dengan kata lain, pasar yang tadinya hanya berjumlah 1 dan memiliki cakupan luas berubah menjadi beberapa pasar yang bersifat homogen setelah mengalami segmentasi. Adapun tujuan utama dari segmentasi pasar ini adalah membuat proses pemasaran lebih terarah. Pada soal nomor 4, sebutkan kegunaan penentuan posisi jasa. Kegunaan penentuan posisi jasa yang pertama adalah mengerti hubungan antara produk dan pasar. Kedua, mengidentifikasi peluang. Ketiga, membuat keputusan bauran pemasaran. Selanjutnya, nomor 5, sebutkan apa saja bauran pemasaran jasa. Yang pertama, produk. Kedua, harga. Ketiga, lokasi atau tempat. Keempat, promosi. Kelima, orang atau SDM. Keenam, proses. Yang ketujuh, bukti atau lingkungan fisik. Yang terakhir, layanan pelanggan atau customer service. Soal nomor 6, apa yang dimaksud strategi pemasaran produk? Strategi pemasaran produk adalah usaha dalam memasarkan sebuah produk, barang atau jasa dengan pola rencana tertentu sehingga jumlah penjualan pun meningkat. Strategi pemasaran juga bisa diartikan sebagai serangkaian upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mencapai target tertentu, karena potensi untuk menjual proposisi terbatas hanya pada jumlah orang tahu produk tersebut. Soal nomor 7, sebutkan apa saja faktor-faktor penentu harga. Faktor-faktor penentu harga yang pertama adalah elastisitas permintaan. Yang kedua, struktur biaya. Ketiga, persaingan. 4, penentuan posisi dari jasa yang ditawar. Kelima, sasaran yang ingin dicapai perusahaan. 6, daur hidup jasa. 7,
sumber daya yang dipergunakan. Yang terakhir 8, kondisi ekonomi. Masuk soal nomor 8, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis strategi distribusi. Yang pertama, strategi distribusi intensif. Perusahaan yang menerapkan strategi distribusi intensif biasanya akan memilih untuk memasukkan produk sebanyak mungkin ke lokasi retail. Seperti contoh pada produk mie instan, jenis produk ini dapat Anda temukan di toko manapun seperti toko kelontong, minimarket, hingga supermarket. Hal ini yang penting untuk dilakukan dalam strategi distribusi intensif ini adalah ketersediaan barang dalam jumlah besar di berbagai lokasi. Yang kedua, strategi distribusi selektif. Jenis strategi ini memiliki tujuan untuk memberikan dampak terbaik dari sebuah produksi barang tertentu. Perbedaan strategi distribusi selektif dengan strategi insentif adalah melalui jenis strategi ini, maka produsen akan memilih distributor yang dapat mendistribusikan setiap produknya. Hal inilah menjadi langkah efektif bagi sebuah usaha guna memberikan hasil atau dampak pada produk yang ingin disalurkan. Yang ketiga, yang terakhir, strategi eksklusif. Dalam strategi ini tentu lebih eksklusif dan berbeda dari jenis strategi lainnya. Sebab hal ini terjadi dikarenakan kebutuhan produksi yang dipasarkan merupakan jenis barang-barang dengan kualitas dan kuantitas yang tinggi. Maka untuk itu dalam melakukan proses distribusinya tidak boleh diedarkan secara menyeluruh atau meluas. Dengan sebuah produk dengan memiliki kualitas harga yang tinggi tentu menjadi cukup sulit untuk melakukan proses pendistribusiannya. Masuk ke soal nomor 9, sebutkan apa saja bauran promosi. Yang pertama, periklanan. Kedua, penjualan perseorangan. Ketiga, promosi penjualan. Keempat, hubungan masyarakat. Kelima, informasi dari mulut ke mulut. Keenam, pemasaran langsung. 7, publikasi pemasaran. Masuk ke soal nomor 10 atau soal terakhir, apa yang dimaksud manajemen kualitas jasa? Manajemen kualitas adalah fungsi bisnis yang mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan yang tidak terpenuhi, menentukan pasar target di mana organisasi dapat memutuskan produk, pelayanan, dan program yang tepat untuk melayani pelanggan dengan cara yang terbaik. Kualitas merupakan komponen utama dalam persaingan bisnis dan jasa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaklumi dan terima kasih.